Jadi memang ternyata dari awal pemerintah pada saat itu tahun 2001, dibahasnya tahun 2001, itu memang sudah mengamanatkan dalam risalah itu, dalam pandangannya, agar pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan itu akan dialihkan ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini Mahkamah Agung seharusnya bisa dikatakan all out harusnya ini. Jumpa kembali di channel Konstitusionalis. Kali ini saya sudah bersama Managing Partner YN Villa Office, Yohanes Mahatma Pambudianto. Dia baru pulang dari Lombok kemarin. Nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang dikerjakan di Lombok. Baru balik dari mana ya? Lombok. Ngapain Lombok? Biasa ada tender pemerintah terkait MotoGP nanti tahun depan kan. Oh yang itu ya? Pemberdayaan lahan di desa lah. Jadi pemerintah itu pengen bikin guest house di sana. Gitu. Jadi kita ke sana buat ngecek kontraknya, pengadaan semua kan, ketemu pihak-pihaknya, ngecek lokasi. Itu ternyata tetaplah mafia proyek itu bermain. Pasti ya. Pasti kemarin di Kerawang kita mafia tanah, sekarang mafia proyek gitu. Jadi buat yang pada suka dapat tawaran tender proyek, lagi penunjukan langsung hati-hati, harus peka itu. Gitu bro, ini ada oleh-oleh nih, kaos dari Lombok. Thank you. Biar kalian memberdayakan budaya lokal kan. Iya. Gimana ini bro, selama ditinggal progres buat JR? Banyak sih yang untuk JR kita tuh banyak temuan-temuan menarik sebenarnya untuk perbaikan nanti. Apa nih? Jadi kan dalam perbaikan sidang kita kemarin tuh permohonan pengujian undang-undang pajak, itu kan memang banyak masukan-masukan hakim seperti misalkan meminta original intent gitu kan. Lalu kemudian apa dampaknya kalau misalkan pasal itu dikabulkan, ada pasal-pasal lain ya, pasal-pasal lain yang berkaitan itu. Terus juga terkait dengan legal standing yang dikejar banget itu. Iya. Nah kalau legal standing udah aman ya, saya pikir aman lah. Gue pikir aman. Nah yang menarik ini yang original intent. Nah, jadi di naskah risalah sidang selama membahas RUU pengadilan pajak itu kan yang kita persoalkan sebenarnya kan terkait dengan pembinaan organisasi, pembinaan administrasi dan pembinaan teknis keuangan. Itu kan kita minta supaya dialihkan ke Mahkamah Agung, karena selama ini kan di Kementerian Keuangan kan gitu dari tahun 2002 kan saat undang-undang dibuat. Nah setelah gue coba pelajari risalah sidangnya itu sekitar 710 lembar lah itu risalah itu. Jadi memang ternyata dari awal pemerintah pada saat itu tahun 2001, dibahasnya tahun 2001, itu memang sudah mengamanatkan dalam risalah itu, dalam pandangannya, agar pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan itu akan dialihkan ke Mahkamah Agung. Jadi udah clear sebenarnya. Seharusnya. Jadi kan memang dan itu bulat itu. Iya, jadi di pandangan Kementerian Keuangan yang disampaikan pada saat itu terkait dengan pasal 5 ayat 2 itu memang alasannya kenapa kemudian diserahkan kepada Kementerian, dipegang oleh Kementerian Keuangan dulu, karena memang dinilai SDM-nya belum siap gitu. Nah, kalau versi pemerintah pada saat itu dia meminta waktu 5 tahun. Jadi biarlah 5 tahun kita pegang dulu pembinaan itu, nanti sambil Mahkamah Agung mempersiapkan itu akan dikembalikan ke Mahkamah Agung. Nah tujuannya memang untuk mempertegas kemerdekaan kekuasaan kehakiman gitu, dan terkait dengan independensi itu kan. Jadi memang tidak boleh, dan juga mempertegas kekuasaan antara yudikatif dan eksekutif gitu, supaya tidak campur baur. Nah, dan fraksi-fraksi yang pada saat itu seperti fraksi Reformasi, fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, fraksi Golkar dan TNI Polri itu juga sama meminta kalaupun misalkan memang dipegang oleh Kementerian Keuangan tetap harus dialihkan ke Mahkamah Agung dengan tenggang waktu, bahkan ada yang meminta jangan 5 tahun kelamaan.
gitu. Ada yang bilang cukup setahun cukup lah. Berarti sekarang 18 Persiapkan. tahun udah kelewat lama ya. Itu dia. Padahal ada yang bilang cukup 3 tahun, cukup 2 tahun. tahun, ada yang 1 tahun bahkan gitu kan. Nah, cuma persoalannya kan kok kemudian pembahasan itu tidak muncul dalam undang-undang pengadilan pajak pada saat diundangkan. Jadi yang muncul itu hanya pasal 5 ayat di pasal 5 ayat 2 itu di pasal 5 itu yang muncul ayat 1-nya pembinaan teknis diserahkan ke Mahkamah Agung. Ayat 2-nya pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diserahkan ke Menteri Keuangan. Gitu kan. Nah, dan tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur untuk mengalihkan itu dalam tenggang waktu berapa lama misalkan terkait dengan pasal 5 gitu. Nah, itu yang cukup menarik gitu. Artinya pembahasan yang dibahas tahun 2001 itu terkait dengan pengalihan pembinaan itu terus kemana? Ini jadi wilayah gitu. Abu-abu berarti. Iya. Kok tiba-tiba di undang-undangnya kewenangan urusan pembinaan ke organisasi administrasi dan keuangan itu diserahkan ke Menteri Keuangan dan tidak ada tenggang waktu untuk berapa lama akan diserahkan ke Mahkamah Agung kembali. Gitu, diserahkan kepada Mahkamah Agung. Nah, ini kan artinya menjadi mapan. Nah, faktanya ya memang mulai dari 2002 diundangkan sampai sekarang itu tetap masih tangan Menteri Keuangan. Gitu. Karena memang tidak ada norma yang dalam undang-undang pengadilan pajak itu yang kemudian mengamanatkan untuk mengalihkan ke Mahkamah Agung. Nah, ini kan sebenarnya kan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka. Gitu. Nah, ini yang kita masukkan original intent itu ke dalam perbaikan permohonan. Gitu. Nah, karena memang dalam perkara sebelumnya itu ada perkara yang diajukan oleh hakim pengadilan pajak, itu perkara nomor 10 tahun 2020. Itu mereka tidak pernah menyentuh soal original intent. Nggak dibahas original intent itu yang terkait. Padahal itu historinya perundangan. Iya, itu padahal dikatakan semangat kebatinan pada saat pembentukan undang-undang itu kan. Bahkan pemerintah dalam memberikan keterangan terhadap pemohon hakim-hakim pajak ini itu juga nggak memasukkan original intent. Nah, ini kan kita juga jadi berpikir nih kenapa gitu kan kok kok secara original intent kok tidak dibahas dalam ini kan. Makanya kita akan kuatkan salah satu di original intent selain penguatan lain gitu. Terus ada nggak di luar itu? Sebenarnya sih ada, tapi kita biar karena kalau kita kasih tahu semua di sini kan bocor nanti ya. Iya. Gitu kan ada banyak temuan-temuan yang kalau itu nanti kita ungkap di persidangan itu sepertinya memang perlu harus dijawab oleh pemerintah itu terhadap banyak keganjilan yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang pengadilan pajak. Cuman sebenarnya kalau dilihat lagi secara lebih dalam tadi sudah disampaikan sebenarnya udah clear, semua udah benar-benar clear ya. Iya. Lalu yang jadi pemberat lagi apalagi selama 18 tahun kan nggak mungkin MA sampai nggak mampu untuk menyiapkan diri. Yang bingung itu kan selama pembahasan itu mungkin kalau kita ketik control file itu pembahasan tentang urusan pembinaan organisasi administrasi keuangan itu hampir sekitar 210 frasa gitu yang membahas tentang itu. Jadi di setiap forum baik itu dalam hal mendengar pandangan musyawarah antar fraksi, lalu kemudian karena itu kan pembahasan tahun 2001, jadi belum menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terkait dengan pembentukan perundang-undangan, apalagi yang 12 2011 sekarang. Jadi masih ada tingkat-tingkat pembahasan pembentukan undang-undang itu masih tidak sepanjang sekarang gitu kan. Nah, tapi dalam setiap pembahasan itu selalu dibahas terkait dengan kalau urusan pembinaan organisasi keuangan administrasi diserahkan kepada dipegang oleh Menteri Keuangan itu hanya sifatnya sementara gitu loh, bukan permanen, sementara. Kenapa dipegang? Karena SDM-nya itu lebih siap di Kementerian Keuangan gitu. Nah,
sambil Mahkamah Agung mempersiapkan diri, diberikan waktu 5 tahun, ada yang minta 3 tahun, ada yang minta setahun. Ya, yang pasti harus dialihkan ke Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung sudah siap terkait dengan SDM dan lain-lain itu gitu. Nah, tapi kok pada saat undang-undang itu jadi tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur tenggang waktu penyerahan urusan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan itu nggak ada sama sekali. Jadi ya seperti sekarang ini akhirnya menjadi mapan di bawah Kementerian Keuangan gitu. Nah, ini yang memang menarik nanti dalam sidang itu untuk dibuktikan gitu. Ya makanya kalau dilihat nggak mampu, nggak mungkin lah MA nggak mampu ya. Dan apalagi pada saat 2001 itu kemudian dirumuskan, ambillah misalkan 5 tahun kalau kita mengikuti pendapat dari Menteri Keuangan. Nah, 5 tahun itu kan 2005. Nah, apalagi sudah sampai sekarang nih, udah 18 tahun. Masa iya dianggap Mahkamah Agung belum sanggup, nggak mampu gitu kan, sampai pembinaan itu tidak dialihkan ke Mahkamah Agung gitu. Padahal itu merupakan suatu hal yang mutlak ketika itu ketika nomenklaturnya itu adalah badan peradilan, maka harus di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan itu harus juga memenuhi prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, itu independen. Nah, ini memang sangat bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 dan 2 gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang lain kita melihat ini buat refleksi yang lain aja, refleksi kawan-kawan yang lain. Ini apakah ada kemungkinan nih kementerian sudah terlalu nyaman dengan zona ini sehingga udahlah, ini udah ranah kita saja, udah MA nanti ranahnya berbeda, atau akan menjadi sudut pandang yang berbeda, akhirnya kan jadi bisa muncul paradigma pemikiran lain. MA memang seperti nggak mampu ngurusin pajak karena kaitannya ini kan hitung-hitungan aja. Nah, apa nggak mungkin ini kan jadi sedikit melemahkan peta kekuatan di MA kan, kan gitu. Gimana? Jadi ya memang yang menarik itu pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Nah, ini kan Mahkamah Agung tidak bisa melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada pengadilan pajak. Nah, sementara Menteri Keuangan kan urusan udah banyak sebenarnya, gitu loh. Apakah kemudian untuk urusan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan akan maksimal kalau dipegang oleh Menteri Keuangan? Nah, akhirnya kan sebenarnya bisa dikatakan pembinaan untuk organisasi, administrasi dan keuangan di pengadilan pajak akhirnya kan menjadi tidak maksimal malah. Bahkan kalau itu seandainya diserahkan kepada Mahkamah Agung, mungkin pengadilan pajak itu bisa dikembangkan, akan ada di setiap daerah, kan begitu, karena memang infrastrukturnya Mahkamah Agung juga menguntungkan wajib pajak gitu, sehingga itu bisa memberikan kepastian hukum dan akses to justice kepada wajib pajak yang kemudian tidak terima atas penetapan hitung-hitungan pajak yang memang banyak sekali permasalahannya sebenarnya gitu. Nah, itu yang menarik terkait dengan pembinaan. Lalu yang kedua, ya kan pertanyaan, masa iya Mahkamah Agung akan tergambar berarti terlihat belum mampu, ya kan? Kenapa? Karena memang pada saat undang-undang itu dibentuk, kenapa kemudian pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dipegang oleh Menteri Keuangan? Ya karena memang pada saat itu dianggap Mahkamah Agung itu belum siap terkait dengan SDM-nya, itu ada di sana dibahas itu, gitu. Nah, artinya kalau sampai sekarang pun tidak dialihkan ke Mahkamah Agung, berarti kan anggapan dari Kementerian Keuangan Mahkamah Agung sampai sekarang belum siap. Yang paling penting gini sebenarnya, ini bisa dikatakan tantangan untuk Mahkamah Agung, gitu loh. Nah, seharusnya dalam perkara ini Mahkamah Agung seharusnya bisa dikatakan all out harusnya ini, ya, dalam hal penanganan perkara di MK, gitu. Karena apa? Karena ya kalau ini misalkan dibiarkan terus menerus, maka image-nya yang muncul itu akan masyarakat akan menganggap apa iya Mahkamah Agung tidak mampu? Apakah Mahkamah Agung belum mampu sehingga kewenangan yang seharusnya dialihkan ke Mahkamah Agung sampai sekarang sudah 18 tahun tidak dialihkan juga sampai sekarang.
gitu. Jadi mungkin itu yang nanti akan menarik untuk mengikuti setiap proses persidangan gitu pada teman-teman yang menonton video ini. Dan mungkin nanti kita akan update terus lah ya, update setiap persidangan nanti kita coba akan update terus supaya secara terang benderang lah kasus ini kita ikuti dalam konten YouTube kita. Di luar itu kira-kira mungkin nggak kita akan ada FGD atau webinar atau terkait masalah ini? Memang itu yang sedang kita ini kan kedalaman materi juga. Ya, kemarin sudah juga komunikasi ke Direktur INV Legal Education Center untuk mengangkat ini juga menjadi webinar. Kira-kira ada yang lain lagi nggak? Udah kayak itu aja sih. Itu aja. Jadi sekarang kita cari makan dulu lah. Oke.